Halo, selamat siang adik-adik kelas besar Sekolah Minggu GBD Taman Cibodas. Ketemu lagi dengan Kak Ucup siang hari ini. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebentar Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang membukakan hati kami, membukakan pikiran kami, telinga kami Tuhan, agar firman yang sebentar kami belajar Tuhan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami sama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami semua dan memberkati kami semua. Ini di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Tidak lupa kakak ucapkan selamat Paskah ya. Walaupun sudah telat, tetapi kak ucapkan selamat Paskah, dan sebentar kita akan merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Nah, sebenarnya hari Paskah itu hari apa sih? Nah, mungkin sebenarnya Paskah pada waktu perjanjian lama itu adalah artinya terlewati. Jadi memang pada waktu itu ketika Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan menyuruh untuk bangsa Israel mengoleskan darah di atas tiang pintunya ya. Jadi ketika malaikat lewat melihat darah ada di atas tiang pintu, maka orang itu akan selamat. Maka bangsa Israel akan selamat. Sama seperti kita. Darah anak domba itu yang akan menyelamatkan kita, menyelamatkan hidup kita. Baik, ya, siang hari ini kita akan belajar dari 3 ayat firman Tuhan ya. Tidak panjang-panjang, hanya 3 ayat. Tapi kita akan sama-sama belajar di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Kita baca sama-sama ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, ayat 3 kita sama-sama belajar ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini menunjukkan bahwa Petrus menulis ini, dia memuji Tuhan, dia mengucap syukur Tuhan dengan alasan karena Tuhan telah menganugerahkan keselamatan. Ya, jadi Petrus memuji Tuhan karena alasan Tuhan telah menyelamatkan mereka. Nah, pertanyaannya adalah, seringkah kita memuji Tuhan dengan alasan Tuhan telah menyelamatkan hidup kita? Mungkin kita sering memuji Tuhan, mengucap syukur Tuhan kepada Tuhan hanya karena berkat-berkat jasmani yang kita terima. Misalnya, kita memuji Tuhan karena kita naik kelas. Kita memuji Tuhan karena kita dapat hadiah. Kita memuji Tuhan karena kita memiliki sepeda baru, memiliki rumah baru, mobil baru. Nah, pernahkah kita memuji Tuhan dengan alasan karena Tuhan telah menganugerahkan keselamatan bagi kita? Tidak salah memang kita memuji Tuhan karena berkat jasmani, tetapi alangkah lebih baiknya, lebih tepatnya kita memuji Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan hidup kita. Nah, selanjutnya, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ini artinya kita dilahirkan kembali secara rohani. Memang kita itu orang berdosa, ya. Kalau orang berdosa itu bisa dikatakan mati secara rohani, ya. Ya namanya mati ya. Orang dikasih rohani, hal-hal rohani pasti tidak merespon, ya. Kakak ambil contoh misalnya nih, ada mayat, ya. Ada mayat, kita bawa makanan enak, misalnya ayam goreng, kita taruh di hidungnya. Ada respon? Tidak ada. Kita bawa uang 1 M taruh di atas mukanya, kita kipas-kipas. Ada respon? Tidak ada. Karena mati secara rohani, ya.
Kita bawa sate babi misalnya, wah, tidak ada respon karena mati. Nah, bagaimana caranya untuk merespon? Ya, kita lahirkan kembali, kita bangkitkan kembali. Nah, lahir baru ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Nah, oke, selanjutnya adalah ini menunjukkan bahwa pengharapan para pengikut Yesus yang pada waktu itu Yesus mati itu, pengharapan rasul-rasul murid-murid Tuhan itu pupus, mati. Ya, kenapa? Karena Tuhan yang mereka ikuti mati. Ya, coba bayangkan kalau Tuhan yang kita istilahnya kita sebagai panutan, kita puji, kita sembah, tapi Tuhannya mati. Ya, bayangkan, pasti sangat sedih. Harapan kita akan hancur. Tetapi karena Yesus bangkit, maka ada harapan baru, ada pengharapan hidup baru, yaitu hidup yang kekal. Nah, ayat 5 di sini dikatakan, ayat 4 maksudnya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Di sini kakak lebih mendefinisikan untuk menerima suatu bagian itu lebih tepatnya menerima warisan, ya. Kalau warisan ini kan kita kan anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu kan ahli warisnya, ya. Menerima warisan berarti suatu jaminan yang pasti kita akan dapatkan. Yang tidak dapat binasa artinya ini sifatnya kekal, ya. Sifatnya kekal. Yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga, ya. Berarti ini sifatnya permanen, kekal, dan tersimpan di surga. Artinya ini aman dari pencuri, aman dari apapun, aman dari ngengat dari apapun, karena tersimpan di surga. Nah, bagi kamu ini menunjukkan bahwa bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bukan bagi setiap orang, karena ini ditujukan hanya kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, ya, selain warisan kita yang aman, kita orang percaya juga dilindungi dalam kekuatan Allah, ya. Ayat ini secara implisit menjelaskan bahwa kita ini sebenarnya orang yang lemah, orang yang yang tidak kuat lah. Banyak serangan-serangan, istilahnya serangan dari iblis. Nah, tetapi kita orang percaya di sini di ayat 5 menjelaskan bahwa kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Nah, jadi kebangkitan Yesus Kristus ini adalah dasar dari setiap pelajaran iman kekristenan kita. Ya, coba bayangkan, seandainya Yesus atau Tuhan kita tidak bangkit dari antara orang mati, coba bayangkan, pasti pengharapan kita akan sia-sia. Yesus tidak bangkit, tidak akan ada pencurahan Roh Kudus. Ya, Yesus tidak bangkit, pasti kita memiliki Tuhan yang mati. Ya, kita memiliki Tuhan, kok endingnya begini ya? Tuhan kita mati. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, itu menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas maut. Ya, Tuhan berkuasa atas maut. Tuhan tidak istilahnya itu tidak mati gitu. Jadi Tuhan berkuasa atas maut, Dia memberi pengharapan yang hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi 3 ayat ini yang kita belajar pada siang hari ini, bahwa poinnya adalah kita sebagai anak Tuhan yang pertama harus memuji Tuhan, mengucap syukur Tuhan, bukan hanya karena alasan jasmani, tetapi karena keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan kita memuji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita memiliki pengharapan yang hidup, pengharapan yang baru, karena Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Tuhan Yesus bangkit menuju ke surga, dan kita memiliki jaminan hidup yang kekal, jaminan pengharapan yang hidup, jaminan kita masuk ke surga. Terima kasih siang hari ini, firman Tuhan cukup sekian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur siang hari ini atas pelajaran firman Tuhan yang begitu singkat,
tapi kami mau Tuhan kiranya berkat ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberikan kami pencerahan, memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, anak-anak-Mu Tuhan, berkati masa depannya, sekolahnya Tuhan, masa depannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa, dadah.